Puji Tuhan, kami hari ini boleh beribadah bersama dan bersama Ibu. Sering tidak bisa hadir, tapi hari ini bisa. Kita hari ini akan merenungkan dengan tema Roh Kudus, Guru dan Penolong kita. Jadi saudara, di dalam kalender gereja kita akan memperingati hari berikutnya ini, kenaikan ya, hari kenaikan Kristus yang akan kita peringati tanggal 29 Mei. Ya, dan setelah itu akan ada Pentakosta ya, itu hari Minggu tanggal 8 Juni, di mana Roh Kudus akan dicurahkan kemudian tinggal di dalam diri para murid, para orang percaya secara tetap ya, secara tetap. Kalau sebelumnya itu sporadis saat tertentu, orang tertentu ya, tetapi pada Pentakosta nanti Roh Kudus akan dicurahkan dan memenuhi hadir di dalam hidup orang percaya. Nah saudara, maka relevan sekali apa yang kita renungkan hari ini, yaitu tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus, dan kita akan membaca dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Saudara, ini adalah apa yang Yesus ajarkan kepada para murid ketika Yesus akan mati di kayu salib, kemudian dikubur, kemudian akan bangkit, kemudian menampakkan diri kepada orang-orang percaya pada zaman itu, saudara. Nah, saudara, berarti bacaan kita ini, Yohanes 16 ini disampaikan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya, yang kita peringati pada hari apa? Kita sering sebut Kamis Putih. Ya. Nah, nanti setelah itu Yesus ditangkap, Jumat Agung, ya, kemudian dikubur. Dan habis itu dia bangkit pada hari Minggu yang kita sudah peringati, saudara ya, itu. Jadi saudara, sungguh relevan apa yang kita ingin renungkan hari ini, supaya kita mengenal Roh Kudus yang hadir di dalam hidup orang percaya. Saudara, kita juga mendengar ya pengajaran yang agak lain ya, yang sangat meninggikan Roh Kudus sedemikian rupa sehingga kita sering bingung, ini apa ini gitu, saudara ya. Nah, mudah-mudahan dengan membaca firman Tuhan hari ini kita lebih mengerti siapa Roh Kudus dan apa yang sedang dikerjakan di dalam hidup orang percaya ya. Mari kita membuka Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita baca bergantian, saya 12, saudara 13 dan seterusnya. Yohanes 16 ayat 12 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku ya, berarti Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, mengerti, menyimpan dalam hati dan mengalaminya ya. Jadi sekalian ya, kitab ini kita tahu ditulis oleh Yohanes ya, dan Yohanes itu memiliki tujuan yang jelas diungkapkan oleh sang penulis sendiri di ayat 30, 31 ya. Jadi dia mengambil sejumlah peristiwa ya, ada 8 mujizat Yesus ya yang dipilih. Semua ini menjadi tanda-tanda untuk menolong orang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dan kemudian kalau percaya beroleh hidup yang kekal. Itu saudara tujuannya ya. Nah, jadi seluruh tulisan Yohanes ini mewarnai tujuan itu ya, termasuk mengenai Roh Kudus ini, untuk memastikan bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan Yesus itu dalam pribadi lepas pribadi, menolong kita percaya ya, bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup, dan dengan percaya itu kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Dia. Itu saudara ya. Nah, jadi saudara,
ini diungkapkan pada hari Kamis, ya, di mana besok itu Yesus akan ditangkap, kemudian disalib, ya, dan nanti mati, saudara, ya. Nah, saudara, Yesus sudah berkali-kali mengungkapkan bahwa itu akan terjadi di dalam hidupnya, ya. Dan para murid, ya, kita kalau mendengar begitu, entah bagaimana kira-kira, saudara, ya, pasti ini tanda tanya, bingung, takut, begitu, saudara, ya. Sehingga Yesus pada momen yang tepat ini mengajarkan tentang antara lain dengan Roh Kudus yang akan datang itu, saudara, yang akan menghibur, yang akan menguatkan, ya, dan mempersiapkan para murid untuk menghadapi perjalanan hidup mereka selanjutnya tanpa Yesus hadir bersama dengan mereka. Itu, saudara, ya. Ketika mendengar hal itu, para murid itu sudah sempat bingung, ya. Di Yohanes 6:8 itu Petrus pernah menanggapi begini, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi kalau Engkau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu yang kamu katakan ini adalah perkataan hidup yang kekal, ya. Kalau tidak ada lagi, bagaimana gitu? Wah, hidup kami seperti apa? Ya, gitu, saudara, ya. Nah, jadi, saudara, mereka, ya, tidak siap, ya, tidak mengerti, ya, apa yang akan terjadi kalau Yesus seperti itu, ya. Padahal pada waktu itu pengharapan mereka, Yesus ini akan menjadi orang hebat, ya, menjadi penguasa gitu, dan mereka menjadi orang-orang pentingnya Yesus, ya, menteri-menterinya gitu, ya. Nah, saudara, tapi Yesus mengungkapkan satu kebenaran, ya, dengan mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, saudara, Yesus harus pergi supaya Roh Kudus bisa hadir, dan itu lebih berguna. Jadi, saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa ini aku akan menyediakan yang kau butuhkan, kekuatan di dalam dirimu, kehadiranku, dan kalau itu dihadiri oleh Roh Kudus, itu lebih berguna bagi kamu, ya. Sebab apa, saudara? Dengan kehadiran Yesus di dalam tubuh fisik ini, yang karena fisik dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau Yesus hadir di tempat ini, dia tidak bisa hadir di gereja lain, saudara, ya. Dia tidak bisa hadir di rumah-rumah orang yang sedang macam-macam pergumulannya itu, ya. Dan kalau mengandalkan kehadiran Yesus, maka, ya, dia nggak bisa terlalu kemana-mana, ya. Dengan tubuhnya, sehebat-hebat tubuhnya, ya, nggak bisa cepat, saudara. Dan, ya, kalau dia mengajar, ya, terbatas dengan suara yang dia bisa teriakkan itu, ya. Berapa banyak, ya, 5.000 itu aja sudah banyak, saudara, ya. Ya, tapi ya itu, saudara, sementara penduduk kita ini sudah miliaran, saudara. Nah, jadi, saudara, dengan kehadiran Roh Kudus itu, maka kehadiran dia menjadi tidak terbatas. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, melalui Roh Kudus itu. Di dalam pribadi, lepas pribadi. Sehingga ini sungguh berguna, ya, bagi para murid, saudara. Nanti para murid berpisah, mana kemana. Roh Kristus itu bisa hadir bersama siapa, mereka semua, gitu. Tidak perlu pada waktu itu sempat kumpul 10 murid tanpa Thomas, ya. Yesus hadir, ya. Thomas tidak tahu karena Thomas tidak hadir pada waktu itu. Nah, saudara, kalau kehadirannya itu dibalik Roh Kudus, maka di dalam diri siapapun Roh Kristus itu bisa hadir, ya, bersama para murid, ya. Nah, setelah kata pengajaran ini tentu terutama berguna untuk para murid, ya, yang akan ditinggalkan secara fisik. Tapi, saudara, pengajaran ini juga berguna bagi kita yang tidak pernah mengalami kehadiran Kristus secara fisik langsung. Kehadirannya itu adalah melalui iman kita, ya, melalui Roh Kudus yang kita percaya dengan iman kita, ya, yang kita lihat dengan mata iman kita, tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Jadi ini berguna bagi kita juga, saudara, dan kita ingin belajar apa yang
yang diajarkan ini ya untuk kehidupan kita ya. Kita akan melihat 4 poin di dalam bacaan kita. Satu adalah bahwa Roh Kudus itu ya yang diutus oleh Kristus itu akan mengajar kita secara bertahap ya, secara progresif. Kemudian dia itu mengajar secara pribadi ya, secara pribadi, tidak massal ya, tapi secara pribadi ya. Dan yang diajarkan itu berpusat pada kebenaran. Dan poin keempat, dia itu mengajar dengan berpusat pada Kristus dan dengan tujuan memuliakan Kristus ya, itu 4 poin. Nah, poin yang pertama saudara, poin pertama adalah Roh Kudus melayani orang percaya dengan progresif, dengan bertahap ya, tapi makin maju gitu saudara ya. Jadi tidak tetap aja, tidak makin mundur ya. Jadi saudara, kalau kita menerima pengajaran Kristus melalui Roh Kudus, maka kita itu makin maju ya, makin maju, progresif ya. Ya, jadi saudara, pada waktu bertahun-tahun 3 tahun itu bersama Kristus, maka Yesus mengajar macam-macam ya. Tapi para murid belum siap untuk menerima semua apa yang Yesus mau ajarkan, dan 3 tahun tidak cukup ya. Nah, karena para murid itu dari latar belakangnya memang sebagai manusia dengan latar belakangnya bermacam-macam itu lambat di dalam menerima pengajaran dan percaya ya. Kita juga seperti itu saudara. Kita seringkali lambat untuk mengerti, lambat untuk percaya, terutama tentang, kalau para murid tentang penderitaan dan kematian Kristus saudara. Mereka itu nggak percaya saudara, karena Yesus itu begitu hebat ya, bisa bikin banyak mujizat. Kok mau menderita, mau mati ya, mau disalib, itu nggak mengerti mereka saudara ya, bahwa itu diperlukan untuk kepentingan manusia, tidak mengerti saudara. Nah, itu yang perlu dijelaskan saudara ya. Di samping tentu juga ada kebenaran-kebenaran lain yang belum Tuhan ajarkan ya. Itu nanti akan disampaikan oleh Roh Kudus ya. Jadi saudara, sebagai Tuhan yang adalah pencipta kita, dia mengerti, seperti orang tua kan mengerti anaknya ya, bahwa anaknya itu umur berapa, dia itu bisa diajar apa gitu. Tidak bisa diajar yang berlebihan ya, tapi harus diajarkan secara bertahap. Dan Kristus atau Yesus, Roh Kudus itu mengajarkan dengan sabar ya, mengerti bahwa dia ini tahapnya seperti ini. Kalau dibuasin yang berat tidak bisa ya. Jadi diajarnya secara bertahap, progresif, terus saja makin bertambah. Nah saudara, memang di dunia ini apa yang kita bisa pahami dan apa yang kita bisa lakukan tidak pernah sempurna ya. 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar ya. Jadi saudara, kalau kita itu tidak selalu jelas itu tidak masalah saudara, memang di dunia begitu ya. Ya, karena itu kita harus terus mendekatkan diri dengan Roh Kudus itu ya, dengan baca firman dan berdoa, maka samar-samar itu makin jelas ya. Makin jauh ya kita makin tidak jelas ini hidup saya ini arahnya kemana gitu. Jadi karena itu memang Roh Kudus ini dengan sabar akan terus mengajar kita saudara. Jadi saudara, memang orang manusia yang sudah di dalam tubuh berdosa ini memiliki keterbatasan ya. Dan memang itu tadi ada tambahannya ya. Ada yang baru percaya itu disebut bayi, karena itu makanannya susu ya, susu yang sehat saudara ya. Ya, nah, nanti kalau sudah makin besar dia bisa makan yang lebih keras ya. Bisa makan kentang bisa makan wortel, lama-lama bisa makan daging saudara ya. Daging kan keras, apalagi yang daging yang tua itu ya. Itu kalau kita sudah gigi kita udah kuat, kita bisa gigit, kita bisa makan ya. Tapi kalau bayi sudah kasih daging nggak bisa dong ya. Jadi saudara, itu mengilustrasikan bagaimana Tuhan itu mengerti kita ya, sehingga mengajarnya dengan progresif ya, dengan. Nah saudara, kemudian dikatakan Roh Kudus kebenaran itu akan mengajar kita memimpin kepada semua kebenaran ya.
Jadi Roh Kudus itu memimpin, ya. Jadi ini berarti dia itu memimpin, saudara, ya. Kayak Pak Gembala memimpin jemaat ini, wah, dia adakan macam-macam kegiatan, ya. Kegiatannya makin lama makin bertambah, gitu kan. Nah, saudara, dia Roh Kudus itu memimpin, berarti saudara dia mengerjakan dengan bertahap dan dengan aktif, ya. Tidak terserah mau baca apa kalian, tapi dia akan mendorong, ya, para murid ini, ya, termasuk kita ini untuk terus maju, ya, gitu, ya. Sehingga di dalam hati saudara, ketika saudara membuka diri terhadap Roh Kudus, itu ada dorongan-dorongan untuk makin belajar, gitu, saudara, ya, dan makin melakukan firman itu, ya. Karena Roh Kudus ini memimpin, saudara, ya, memimpin. Dan dia memimpin untuk belajar kebenaran yang dikatakan sebagai kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang tidak bisa dibayangkan. Jadi begitu dalam, saudara kalau belajar sampai S1 teologi, sudah ada seorang teologi di sini, ya, S2, ya, S3, mungkin sudah S4 kalau ada, saudara juga tetap aja akan terkagum-kagum dengan firman Tuhan itu ketika itu terungkap oleh inspirasi Roh Kudus itu, saudara, ya. Sampai saudara tua, sampai saudara menjelang dipanggil Tuhan, mungkin rambut sudah rontok semua karena terlalu banyak belajar. Saudara ketika mendengar firman Tuhan itu, pada tahapan itu ketika Roh Kudus bekerja, saudara bisa terheran-heran. Oh, itu maksudnya, ya. Oh, ini yang akan terjadi, ya. Oh, apalagi kalau bicara tentang akhir zaman, tentang kehidupan kekal. Wah, saudara, itu sangat jauh, saudara, ya. Nah, itu hanya bisa dijelaskan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita supaya kita itu bisa mengerti. Tidak bisa sekedar dipahami dengan pikiran manusiawi. Ada orang-orang yang sekolahnya tinggi, makin tinggi, malah lama-lama malah nggak percaya Tuhan, saudara, ya. Ada yang saudara belajar, ya, dan kita dengarkan baik, ya, tapi lama-lama loh kok makin melenceng. Nah, itu saudara, di situ kedagingannya menguasai, Roh Kudus tidak bekerja, tapi dia ingin hebat, ya, ingin hebat atau, ya, berpikir dengan kekuatan sendiri, akhirnya tidak sampai kepada kebenaran yang sebenarnya hanya Kristus, Roh kebenaran itu yang memimpin, saudara. Jadi kita perlu kenali Roh Kudus ini dan minta dia yang mimpin. Kenapa, saudara? Karena Roh ini memimpin dengan tujuan tentu. Namanya memimpin itu ada tujuannya, saudara, ya. Nah, tujuannya jelas supaya orang percaya, menurut Yohanes berapa tadi yang 20, 31, 32 itu, supaya orang-orang ini percaya dan dengan percaya memiliki kehidupan bersama dengan Dia. Jadi, saudara, apa yang kita belajar dari firman Tuhan ketika dipimpin oleh Roh Kudus, tujuannya ke sana, saudara, ya. Dan di dalam kehidupan itu Dia akan melengkapi saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah siapkan bagi kita. Jadi, saudara, percaya, hidup di dalamnya, ya. Dan di dalam perjalanan hidup ini kita dipimpin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disiapkan bagi saudara dan saya. Jadi saudara, kalau saudara itu menerima pimpinan itu, maka di dalam kehidupan saudara itu akan dipimpin untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya. Itu termasuk di dalamnya saudara membagikan kebenaran ini. Sehingga orang lain juga mengerti, orang lain juga mengalami apa yang kita alami. Itu tujuan, saudara, ya. Nah, saudara, dengan dipimpin seperti ini, maka kita bisa menangkap bahwa ini adalah proses yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Bukan apa kita ikut kelas dapat sertifikat selesai gitu, saudara, ya. Ya, kita itu tidak pernah lulus. Kita naik kelas tapi tidak pernah lulus, saudara. Terus saja kita akan mengalami pembelajaran itu, ya, di dalam situasi hidup kita yang berubah, ya. Ya, dulu masih muda seperti apa hidup kita, ya, pergumulan kita masalah apa, ya, pacaran, menikah, punya anak dan sebagainya. Setelah seperti saya punya cucu, hidup berdua saja, ya, kemudian menjelang ke sorga
Ya, jadi saudara, ya seumur ini tidak pernah berhenti saudara, ya. Dan di situ pada intinya kita itu dipimpin supaya percaya terus setia bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dan dengan itu kita mendapatkan kehidupan bersama dengan Dia. Itu saudara. Sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Roh Allah, ya, maka saudara, Allah pasti memberi dia otoritas, saudara, ya. Ya, jadi saudara kalau percaya Dia, saudara tidak bisa bilang, oh ya kalau saya suka saya dengar, kalau enggak. Dia punya otoritas, saudara, ya. Seperti pemerintah punya otoritas, ya. Lampu merah berhenti, ya, kamu jalan terus, ya ditilang saudara, ya, dihukum, ya 100.000 atau berapa. Jadi saudara, kalau saudara tidak dengar firman Tuhan, saudara orang percaya tidak dengar firman Tuhan, maka saudara akan mengalami masalah, mengalami disiplin dari Allah itu yang mengasihi saudara, ya. Di dalam disiplin pun ketika kita ditimpa macam-macam karena pemberontakan kita, tujuannya kembali supaya kita itu percaya Dia, ya. Itu saudara, ya. Jadi kita harus taat, jadi kita harus terlibat karena Dia punya otoritas, saudara. Seperti kita guru kita itu, ya, di sekolah dulu dia punya otoritas. Karena itu saudara, murid yang baik nurut, ya, dikasih PR dikerjakan, ya kan, ulangan dikerjakan, ya. Dan saudara, murid yang baik itu yang bisa juara-juara itu dia lebih terlibat, ya, tidak sekedar hadir, ya, telat kerjakan harus ditagih-tagih, nggak gitu saudara, ya. Dia kalau murid yang baik itu terlibat, dia proaktif, ya, dia banyak bertanya gitu saudara, ya. Dia menggali, ya, bertanya dan punya semangat untuk belajar itu, sehingga dia lebih cepat untuk naik kelas, saudara, ya. Itu poin pertama, saudara, ya. Jadi poin pertama bahwa Roh Kudus itu mengajar kita dengan progresif, ya, dengan tujuan yang jelas. Nah, saudara, yang kedua, Roh Kudus itu mengajar secara pribadi. Jadi saudara, kalau ada ajaran lain, ya, Saksi Yehova itu mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, ya, dia itu kekuatan. Nah saudara, tetapi bacaan ini kalau kita pahami dengan sedikit lebih dalam, ayat 13 ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, di situ saya tuliskan, tetapi apabila Ia, ya, bahasa Inggrisnya that one, itu dalam bentuk maskulin, ya, yaitu roh kebenaran, berarti Roh Kudus. Nah, jadi saudara, di dalam sedikit pengungkapan Ia itu yang maskulin itu menunjukkan bahwa Dia itu pribadi. Karena kalau kekuatan itu netral, tidak maskulin, tidak laki, tidak perempuan. Dia tidak akan Ia, dalam bahasa Inggris akan it, ya. Kalau di sini Ia he atau that one, ya. Nah, tapi kalau dia itu bukan pribadi, maka akan disebutkan it, ya. Itu netral gitu, ya. Jadi Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi, ya. Dengan pengungkapan bahasa asli itu Ia, ya, Ia itu atau ekeinos, ya, bahasa Yunaninya itu menunjukkan bahwa dia itu maskulin, dan maskulin adalah pribadi, ya. Kalau barang kan kita nggak bilang, bahasa Inggris lebih jelas, saudara, ya. Kalau saya he, ya, he. Kalau istrinya she, gitu kan. Kalau barang di tengahnya it, gitu, saudara. Gitu, ya kan, bahasa Inggris. Nah, ini disebutnya he, ekeinos. Nah, itu berarti dia itu pribadi, karena kalau dia bukan pribadi, dia akan disebut it, ya, akan diterjemahkan it, atau kata aslinya akan it, gitu, saudara. Jadi itu menunjukkan bahwa dia itu seorang pribadi. Dan saudara, bagaimana dia bekerja? Dia bekerja, apa yang diungkapkan oleh Alkitab menunjukkan dia itu pribadi, ya. Dia memimpin, ya kan. Kalau barang nggak bisa pimpin kita, saudara, ya. Komputer nggak bisa pimpin kita, ya. Sampai ChatGPT juga nggak bisa pimpin kita, ya. Saudara mungkin sudah mulai banyak yang pakai ChatGPT, kan. ChatGPT pinter, tapi dia nggak bisa pimpin kita, saudara. Dia pasif, kita tanya dia jawab, ya. Nah, tapi kalau Roh Kudus ini
memimpin. Jadi dia itu pribadi yang memimpin kita, ya. Saudara digerakkan untuk belajar dan dipimpin untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, ya, dengan tujuan tertentu, ya. Jadi Roh Kudus memimpin, ya. Roh Kudus berarti itu tadi, saudara, punya tujuan dan punya kecerdasan, ya, punya hikmat, ya, yang berarti dia itu pribadi, ya, bukan manusia. Manusia juga pribadi, ya. Allah juga pribadi, ya. Tapi ini pintu bukan pribadi, saudara, ya. Dia itu barang, ya, barang. Jadi saudara, dia memimpin, berarti dia itu memang menunjukkan bahwa dia itu pribadi. Ia juga dikatakan berkata-kata, ya, dengan sumber dari Bapa dan Anak, ya. Ya, berarti dia itu punya hubungan, ya. Dia punya kesadaran, hubungan dengan Allah Bapa, Allah Putra, ya. Jadi ini menunjukkan dia itu pribadi, ya. Dia bukan barang, ya. Nah, saudara, nanti kita juga tahu, ya, kalau Roh Kudus sudah datang nanti Pentakosta lewat, ya, itu saudara, kalau orang percaya maka dia akan mendapatkan anugerah Roh Kudus, saudara. Ya, ini seringkali ajaran ini ada yang confuse, ya, bahwa orang percaya nanti ada baptis roh. Ya, itu saudara memang di masa peralihan seperti kejadiannya seperti itu, ya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan ini, ya, secara lebih utuh, maka kita bisa menangkap bahwa ketika Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta, siapa yang percaya maka kepadanya diberikan anugerah Roh Kudus, saudara. Itu nanti sesuatu yang kalau saudara ingin belajar, saudara bisa belajar itu, ya. Jadi saudara, pokoknya saudara percaya, saudara ada Roh Kudus, ya. Nah, sekarang tinggal Roh Kudus itu di dalam diri kita ini, kita izinkan dia memimpin kita atau kita abaikan, ya. Karena dia pribadi, saya pribadi, saudara. Saya bisa terima, saya bisa tolak, saudara. Itu. Persoalannya banyak orang percaya tidak tahu dan kemudian tidak menerima Roh Kudus itu, dalam arti menerima untuk dipimpin, ya, untuk diarahkan, ya. Sehingga hidupnya tidak kemana-mana, saudara, ya. Hidupnya tidak kemana-mana. Jadi saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, jadi dia kenal kita, saudara. Dan kemudian dia mengajar sesuai dengan tahapan di mana kita berada, ya. Sehingga walaupun di sini mungkin orangnya sudah ke gereja bersamaan, ya, mungkin katakan usianya juga sama misalnya, tapi tetap aja masing-masing ini punya keragaman, saudara, di dalam pandangan Roh Kudus itu, ya. Ada yang masih muda tapi semangat belajar, ada yang sudah umur tidak ada semangat belajar, ya. Ya, pengetahuannya segitu-segitu saja, ya. Ada yang semakin tua semakin semangat, ada juga yang begitu, saudara, ya. Nah, saudara, Roh Kudus itu sebenarnya bekerja semua ini supaya kita itu cepat makin kaya di dalam kekayaan Kristus itu, ya. Tapi memang tergantung masing-masing ini, saudara, ya. Kan ada tanah yang subur, ada yang tidak subur, saudara, ya. Nah, saudara, mari kita memang membuka hati menjadi tanah yang subur, saudara, supaya kita cepat kaya di dalam pengetahuan itu. Jadi, saudara, Roh Kudus ini mengajar kepada kita ini disesuaikan dengan diri kita. Dalam bahasa Inggrisnya itu tailor-made, ya, tailor-made, ya. Tailor-made, sesuai dengan kondisi kita, ya. Nah, jadi saudara, sebagai orang yang mau berkembang, mari kita membuka diri supaya Roh Kudus bekerja lebih maksimal di dalam diri kita, ya, maksimal, dan membuka setiap area hidup kita ini kepada Dia. Tuhan, saya bergumul di sini, bergumul di sini, bergumul di sini, ajarkan kebenaran, tolong saya taat, ya, maka kita bisa lebih cepat bertumbuh, saudara, ya. Semakin saudara menutup-nutup, semakin saudara tidak membuka diri, ya, saudara akan lambat sekali, ya. Nanti mungkin menjelang dipanggil Tuhan baru saudara nurut sekarang, gitu, saudara, ya. Karena ada orang yang begitu, saudara, ya. Mas, sekarang saya mau nurut, ya. Waktunya tinggal dikit, saudara, ya, untuk menikmati kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Mari kita mulai dari sekarang membuka hati kita, ya, untuk bukan untuk dihadiri, saudara, ya, tapi karena Roh Kudus sudah hadir, saudara, ya. Tinggal bagaimana kita nurut, ya, sepenuhnya kepada Dia. Maka segera kita akan mengalami
kehidupan yang digambarkan sebagai hidup yang berkelimpahan itu, ya, karena dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudara, itu kedua. Yang ketiga, jadi progresif pribadi. Yang ketiga, Roh Kudus mengajar kita, melayani kita berpusat pada kebenaran, ya. Yesus sendiri menyebut Roh Kudus itu Roh kebenaran, ya. Jadi apa yang dipimpin, apa yang disampaikan adalah kebenaran, saudara, ya. Dan kebenaran itu bukan sesuatu yang jujur gitu aja, saudara, ya. Tetapi ini adalah sesuatu kenyataan-kenyataan, realitas, ya, yang benar, ya. Jadi kalau dia bilang ada sorga, itu benar ada sorga, saudara, ya. Kalau dibilang ada hidup kekal, benar itu, saudara, ya. Kalau dibilang ada kegelapan kalau tidak bersama dengan Tuhan, atau ada neraka, betul itu, saudara, ya. Jadi yang disampaikan oleh Roh Kudus ini adalah kebenaran, kenyataan-kenyataan yang sebenarnya benar, tapi secara rohani kita tidak lihat. Kita tidak bisa, dengan fisik kita tidak bisa lihat, tidak bisa nangkap. Nah, tapi itu benar, kenyataan gitu. Nah, itu yang diungkapkan, saudara, ya. Sehingga apa yang diungkapkan itu adalah benar, ya. Nah, jadi saudara, dan kebenaran ini memang fokusnya bukan matematika, fisika, ya kan? Itu juga kebenaran, ya. Kebenaran dari pengetahuan, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini adalah kebenaran rohani, saudara, ya. Kebenaran rohani, kebenaran yang berhubungan dengan kerohanian, ya. Jadi berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya, hidup kita dengan Tuhan, dan hidup kita setelah dipanggil oleh Tuhan, saudara. Itu hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang rohani, yang memang juga mempengaruhi kehidupan fisik kita pasti. Rohaninya sehat, maka fisiknya juga sehat, saudara, ya. Pikirannya juga sehat, fisiknya juga sehat, ya. Jadi saudara, itulah yang Roh Kudus kerjakan, berpusat pada kebenaran, ya. Nah, jadi apa yang diungkapkan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran rohani. Jadi misalnya tentang dosa, itu kan tidak ada soal IPA atau pelajaran dosa, kan ada. IPS juga nggak ada, saudara. Yang ada ya Alkitab bicara tentang dosa, ya. Gitu, saudara. Tentang dosa, ya. Apa itu dosa, ya? Apa akibatnya kalau kita hidup di dalam dosa, ya? Itu nggak di IPA, IPS nggak ada, saudara, ya. Kemudian tentang kehukuman kalau orang berdosa, itu juga tidak ada, saudara, ya. Itulah yang ingin diajarkan, saudara, ya. Dan tentang Kristus, ya. Kristus itu siapa, ya? Apa yang dilakukan, ya? Dampaknya apa? Nah, kebenaran-kebenaran itulah yang ingin diajarkan kepada kita, ya. Bukan kebenaran-kebenaran matematika, fisika, dan sebagainya, ya. So, dia memimpin kepada keseluruhan kebenaran, dan kemudian juga dia memberitakan hal-hal yang akan datang, ya. Di ayat 13 itu, ya, ayat 13 beberapa itu dikatakan 13, ya. Dia juga akan menyampaikan kepadamu, kepada para murid, hal-hal yang akan datang, ya. Jadi sesuatu yang belum para murid bisa betul-betul pahami, itu tidak usah khawatir. Nanti ke depan Roh Kudus pada waktunya akan mengajarkan, saudara, ya. Jadi sekarang belum mengerti tentang akhir zaman, tidak apa-apa, ya. Belajar aja terus. Nah, nanti saudara kelasnya sudah tertentu, akan diajarkan apa sih yang dimaksud dengan akhir zaman, ya. Apa yang dimaksud dengan hidup kekal dan sebagainya, ya. Jadi saudara, sesuatu yang belum dipahami. Ada juga sesuatu yang memang belum terjadi pada waktu disampaikan pengajaran ini, ya. Sesuatu yang belum terjadi, yang kemudian nanti disampaikan kepada Paulus misalnya, ya, lebih jelas lagi tentang kasih karunia Allah itu seperti apa, ya. Ke depan akan diajarkan, ya. Kalau kita, saudara, ya, kita mungkin ada banyak pengajaran ini masih belum kita pahami, ya. Tapi ke depan akan semakin diungkapkan, saudara, ya. Jadi ketika kita bertumbuh, kapasitas kita makin besar, kita sudah dikasih dasar-dasar, ya. Seperti saudara kalau ingin masuk jurusan IT misalnya, kan saudara harus bisa matematika, bisa bahasa, mungkin bahasa Inggris dan sebagainya, ya. Baru boleh ambil IT misalnya, ya. Nah, saudara, kalau dasar-dasar ini kita sudah terima, maka nanti Tuhan akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih
tinggi, saudara, yang belum kita bisa pahami sekarang karena kita belum mampu menangkap, saudara ya. Begitu penting kebenaran ini, maka saudara di dalam Alkitab banyak diperingatkan untuk hati-hati dengan pengajaran palsu oleh guru-guru palsu. Jadi saudara, kalau saudara mendengar pengajaran itu harus hati-hati, ya. Apalagi kalau saudara tidak kenal orangnya, ya. Jangan sampai saudara mendengar pengajaran palsu, ya, saudara tidak hati-hati, akhirnya saudara percaya pengajaran palsu. Ya, saksi Yehova itu saudara mendatangi rumah demi rumah, dan dia bawa Alkitab dan dia menjelaskan Alkitab, ya, dengan tidak benar, ya, dengan keyakinan dia, ya, bahwa Yesus bukan Tuhan, saudara, ya, dia adalah kekuatan. Ya, saudara kalau ngomong terus dengan orang-orang saksi Yehova, ya, dan saudara sendiri tidak punya dasar yang kuat, lama-lama saudara akan terpengaruh, saudara. Wah, benar juga ya. Wah, di sini bilang begini, benar juga ya, gitu, saudara. Jadi karena itu saudara hati-hati ya dengan guru-guru palsu, ya. Saudara, Alkitab ini juga dikatakan sudah cukup, ya, sudah cukup, ya. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus tidak akan memberikan wahyu yang baru, ya, tidak akan memberikan wahyu yang baru, ya. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 60 dalam bahasa Inggris itu dikatakan the sum of your word is truth, ya. Jumlah dari kata firman-Mu ini adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini sudah cukup, ya, menurut 2 Petrus 1 ayat 3 untuk kehidupan kita. Ya, jadi saudara, Roh Kudus tidak akan memberikan wahyu baru, ya. Saudara, barusan kan ada di viral itu seorang pengajar hebat mengatakan dia bermimpi berjumpa dengan wanita yang cantik tapi bersikap seperti istri dan seperti ibu, dan kemudian dia percaya di Roh Kudus, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, kita itu tidak diajar untuk berjumpa dengan Roh Kudus, saudara, ya. Kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya, diberi kekuatan, ditolong dan sebagainya, tapi tidak berjumpa dengan Roh Kudus, saudara, ya. Nah, jadi kalau ada wahyu baru seperti ini jelas tidak benar, saudara, ya. Saudara lihat aja di dalam Alkitab, ya. Maka kalau tidak sesuai, ini tidak benar, ya. Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru, sehebat apapun dia mengajarkan sesuatu itu, saudara, ya. Banyak di dalam perjalanan sejarah ini ajaran-ajaran baru, ya. Dan orang-orang itu suka sesuatu yang baru, ya. Orang-orang itu kan suka, wah ini baru ini, ya. Ya, kalau baju baru boleh lah, ya, saudara, ya. Oh, baju baru, model baru, ya, boleh, ya. Menu baru, ya. Restoran ini nggak pernah ada menu baru, bosen gitu kan, ya, menu baru. Tapi saudara, kebenaran itu tidak ada kebenaran baru, saudara. Kebenaran itu sudah ada. Itu aja nggak bisa kita tangkep, ya, seutuhnya. Jadi seumur hidup bahkan melewati kehidupan kita juga belum bisa paham semuanya, saudara, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan cukup, tidak akan ada yang baru, walaupun itu diklaim oleh orang hebat dan dia ngaku dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Itu saudara harus hati-hati, tidak ada pelajaran yang baru, saudara, ya. Roh Kudus juga tidak akan memimpin kita itu mengajar hal-hal, ya, yang bertentangan dengan Alkitab akibatnya, ya. Tidak akan, saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara terganggu sedikit dengan pengajaran tertentu itu segera aja cari apa kata Alkitab. Ya, tidak mungkin Roh Kudus itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan atau Yesus ajarkan. Karena dia adalah Roh Kristus. Dia itu mengajar dengan mendengar apa yang dikatakan oleh Kristus, dan Kristus mendengar apa yang dikatakan Allah Bapa, baru kemudian disampaikan kepada para murid. Jadi saudara, tidak ada ajaran Roh Kudus yang berbeda dengan ajaran Kristus atau dengan Alkitab itu. Jadi hati-hati dengan pengajaran yang menarik, ya, tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, itu, saudara. Nah, jadi pertama progresif, kedua pribadi, ketiga berfokus pada kebenaran, keempat terakhir bahwa Roh Kudus itu
melayani Kristus, memuliakan Kristus, berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus. Jadi fokusnya ada di pada Kristus, saudara ya. Jadi saudara, ayat 14-15 ini kalau kita baca-baca menyiratkan, menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah ya. Sehingga dia berhak dimuliakan ya. Saudara, kita tidak berhak dimuliakan, saudara. Orang menghormati ya baik-baik saja, saudara ya, menghargai dan sebagainya ya, tapi kita itu tidak mencari kemuliaan ya. Ya. Dan kita tidak boleh dimuliakan seperti orang memuliakan Tuhan ya. Lebih dari manusia itu tidak boleh, saudara ya. Kita dimuliakan kalau kayak Tuhan, hati-hati saudara ya. Kita harus tolak ya. Tapi kalau dihargai, oh ya kamu udah kerja keras ya, kamu kalau datang kebaktian selalu disiplin, tidak terlambat, wah itu saudara puji Tuhan atau boleh senang ya. Tapi saudara, kalau seorang yang katakan begitu hebat, begitu rohani tanda petik ya, kemudian wah kamu ini lebih dari manusia ya, wah itu wah saudara, kita tidak berhak itu, saudara ya, tidak berhak ya. Karena yang lebih dari manusia adalah Allah ya. Nah, Yesus adalah Allah yang berhak dimuliakan ya. Dan dia mengatakan sendiri bahwa aku, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Berarti dia Allah, saudara ya. Ya, kalau kita mengatakan apa yang Allah berikan, kita terima ya, puji Tuhan. Tapi Yesus mengatakan ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Dan ini adalah kebenaran, saudara. Sehingga Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti ya. Oh, kalau begitu Yesus ini memang bukan rabi pengajar biasa. Dia betul-betul Allah ya. Karena apa yang Bapa punya, aku punya. Bapa bisa mengampuni, aku bisa mengampuni. Oh, berarti dia Allah, saudara. Jadi kemudian dia juga memberikan pesan kepada Allah Roh Kudus itu, hal-hal yang apa Roh Kudus itu harus sampaikan kepada kita. Jadi dia Allah, saudara ya. Karena dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan, akan sampaikan kepada kita ya. Dia menyampaikan apa yang harus diajarkan oleh Roh Kudus yang adalah Allah. Jadi dia itu Allah, saudara ya. Jadi di sini kita bisa melihat adanya Allah Tritunggal, saudara ya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Masing-masing ini punya peranan yang berbeda-beda ya, peranan yang berbeda-beda ya. Paling tidak Bapa mengutus anak ya, anak mengutus Roh Kudus, Roh Kudus kemudian hadir di dalam manusia ya. Jadi masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Peranan anak memuliakan Bapa ya, peranan Roh Kudus memuliakan anak gitu, saudara yang di dalam bacaan kita ini ya. Nah, jadi Roh Kudus ini roh yang rendah hati, saudara ya. Dia tidak terlalu kelihatan tapi bekerja di dunia ini dan di dalam diri kita ya. Dan saudara, Yesus ini dimuliakan ketika kebenaran-kebenaran yang diajarkan itu diterima oleh kita para murid dan dijalankan ya. Yesus akan dimuliakan seperti itu. Jadi saudara, kalau ajaran tertentu itu sangat memisahkan Roh Kudus ya, dan kemudian menikmati ya kebersamaan dengan Roh Kudus, pengalaman itu, dan kemudian memuliakan Roh Kudus. Saudara, itu jelas nyimpang, saudara ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memuliakan Kristus ya, dan menyampaikan pengajaran yang dari Kristus. Jadi saudara, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara ya, maka saudara akan memuliakan Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus mengajar ya, bukan untuk dirinya dimuliakan, tapi supaya Kristus dimuliakan ya. Itu di ayat 14. Ia, Roh Kudus akan memuliakan aku. Soalnya kadang-kadang kita lihat di YouTube atau bahkan pernah hadir ya, orang yang merasa dipenuhi Roh Kudus dan meninggikan Roh Kudus ya, tidak ada disebut Kristus lagi, itu salah, nyeleweng, nyimpang, saudara ya. Karena yang Roh Kudus itu apa yang dia kerjakan kalau berhasil itu memuliakan Kristus, saudara ya. Dan Kristus dimuliakan kalau pengajarannya itu berhasil ya, diterima, dipahami, kemudian dilakukan di dalam hidup orang percaya, saudara. Jadi itu. Jadi saudara, poin keempat ini
Roh Kudus ini melayani ya dengan berpusat pada Kristus, menyampaikan pengajaran apa yang Kristus dengar dari Allah Bapa yang disampaikan kepada Roh Kudus untuk diajarkan kepada kita. Dan Roh Kudus ini memiliki peranan untuk memuliakan Kristus. Jadi saudara, kalau ada berhasil ya dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara yang terjadi adalah kita ini memuliakan Kristus ya. Tidak ketawa-ketawa atau ya merasa happy gitu saudara, tidak begitu saudara ya. Tapi kalau berhasil benar-benar itu kita itu mengenal Kristus ya, mengenal betapa dia begitu besar, betapa dia penuh kasih karunia kepada kita ya, dan merasakan kasihnya itu ya, sehingga kita itu sangat memuliakan dia. Itu saudara ya, itulah 4 hal yang kita belajar dari bacaan kita, bagaimana Kudus itu melayani kita, melayani kita. Nah, ini sebagai penutup saudara, kita itu sering disebut sebagai ladang ya. Ketika Roh Kudus datang dan menanamkan kebenaran itu, maka memang ladang ini beragam saudara ya. Orang berespon beragam ya. Ada yang membungkam Roh Kudus ya, tutup mulut gitu saudara ya. Jadi saudara tidak mau dengar. Nah, itu ada juga saudara ya. Jadi saudara tentu tidak bisa mendapatkan manfaat dari pengajaran atau pimpinan Roh Kudus ini ya. Ada juga orang yang mencari pertolongan Roh Kudus ketika lagi butuh saudara ya, lagi stres ya, atau lagi mengalami masalah ya, bergumul dengan Roh Kudus ya, dia menolong ya. Tapi di dalam situasi normal dia tidak bergumul dengan Roh Kudus ya, sehingga dia lambat naiknya saudara ya. Ada juga saudara orang bergumul dengan Roh Kudus ya, supaya diajar Roh Kudus, tapi juga mendengar banyak hal lain ya. Apalagi sekarang kan banyak podcast saudara ya, saudara dengar podcast ini, podcast itu ya. Jadi saudara, apa yang Roh Kudus ajarkan jadi kacau ya, dipengaruhi oleh suara-suara lain saudara ya, sehingga saudara pun sulit maju di dalam kebenaran ya. Saudara tidak masalah belajar hal-hal lain saudara ya, tapi saudara kita harus tahu porsinya. Ada waktunya kita itu harus fokus belajar kebenaran dulu ya. Setelah itu baru coba ngerti ajaran yang lain tuh ngomongnya apa ya. Jangan semua ajaran dipelajari dengan porsi yang sama saudara ya. Apalagi porsinya lebih banyak yang lain saudara. Wah saudara bingung ya. Akhirnya saudara nggak maju-maju ya. Jadi saudara, mari saudara kita itu membuka diri sepenuhnya kepada Roh Kudus ya. Dengan kata lain, kalau di dalam perumpamaan tanah itu, mari kita menjadi tanah yang subur untuk datangnya kebenaran itu, sehingga kebenaran itu tumbuh di dalam diri kita dan berbuah saudara. Itu penutupnya. Nah saudara, mari saudara aplikasinya, mari kita aplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita dengan mengizinkan Roh Kudus memimpin kita ya, secara progresif. Dia mengajar secara pribadi, tapi kita ingin Tuhan ajar saya semakin maju ya. Jangan sampai saya nggak ada kemajuan Tuhan. Saya ingin naik kelas ya, walaupun nggak pernah lulus nggak apa-apa, tapi saya mau naik kelas semua ya. Mari kita memiliki sikap seperti itu. Mari kita coba melihat bagaimana Roh Kudus telah bekerja di dalam hidup kita. Apakah kita ini mengalami perubahan sehingga kita ini makin percaya Dia, saudara. Kalau makin ragu-ragu, wah ini ada yang salah, saudara ya. Nah, mari kita melihat apakah kita menjadi semakin percaya dan karakter kita juga dibentuk menjadi semakin seperti Dia, ya. Jadi saudara, mari kita merefleksikan hidup ini, ya. Apakah kita ini bertumbuh, ya? Apakah kita ini tidak bertumbuh, ya? Ya, mari kita juga sadar, saudara, bahwa kita itu harus bersikap taat, ya, terhadap apa yang diajarkan. Karena Dia punya otoritas, saudara. Dia Allah, ya. Nah, saudara, mari kita kalau membaca Alkitab itu, ya, belajar firman Tuhan itu punya sikap tunduk, ya. Oh ya, amin, saya mau lakukan, ya. Ya, tentu dengan kritis juga tadi, jangan sampai apa saja diaminkan, ya. Ya, tapi saudara ketika betul, ya, firman Tuhan mengatakan itu, ya amin, kita lakukan. Jadi
mari saudara ya, kita menjadi tanah yang subur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami hidup sebagai murid yang baik, yang rindu untuk Tuhan ajar melalui Roh Kudus itu, Roh kebenaran yang mengajar kami untuk kami terus makin maju, makin naik kelas seumur hidup kami. Dan biarlah dengan pengalaman kemajuan kehidupan bersama Roh Kudus itu, hidup kami sungguh memuliakan Kristus, dan orang lain boleh melihat dan diberkati, diperkenalkan kepada Allah kami itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.